Sayyidina muallimina muhadzibina murabbina mursyidina Muhammad Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris dan Rasulullah bin Junaidi al-Hafidh al-Hajj wa shaykhina fi din wa dunya wal akhirah sallallahu hadrat Syekh Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'in maqasid al-murad sallallahu alaihi wasallam Zain bin Ibrahim Sayyid Hamzah Syekhina al-Habib al-Qadir As-Saqaf Habib Muhammad ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi ishrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqinna ma dhaqat inna wa farrajah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil akhyar wa miftahi babin yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa fidalihi. Kita lanjutkan pembahasan kita Kifayatul Akhyar sampai pada kalimat qala wa tawaf. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih membahas tentang apa yang diharamkan bagi orang yang haid. Terakhir di pekan yang kemarin yang kita bahas adalah haram bagi orang yang haid masuk ke dalam masjid. Maksud yang dimaksud masuk itu adalah berdiam diri di masjid. Karena masih ada kebolehan melewati masjid lil hajah. Yang berikutnya yang diharamkan bagi orang yang haid adalah al-tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala musannif rahimallahu nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala wa tawaf لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تدهري. رواه الشيخان واللفظ للبخاري. قال والطواف. Yang diharamkan berikutnya bagi yang haid adalah tawaf. Kenapa? At-tawaf kas-shalah. Tawaf itu seperti sholat, hanya bedanya tawaf boleh banyak ngomong, maksudnya mengeluarkan apa namanya kata, meskipun la yasluhu lit tawaf, tetap sah tawafnya, boleh banyak gerak. Hanya kemudian meskipun boleh banyak gerak itu bukan berarti kemudian tidak ada aturan. Dia harus tetap menempatkan Ka'bah di sebelah kirinya. Nggak boleh berubah meskipun digotong. Artinya tetap ada batasan aturan. Di qauli sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, waqad hadat fil hajj. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha
haid pada saat haji. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, "If'ali ma yaf'alul hajj." Lakukanlah olehmu berbagai ibadah haji yang dilakukan oleh orang yang haji, ghaira an la tatufi bil bait, selain dari pekerjaan tawaf, selain dari ibadah tawaf. Jadi rangkaian ibadah haji itu semuanya boleh dilakukan, kecuali apa? Kecuali tawaf. Baik tawaf itu adalah tawaf rukun, tawaf wajib, atau tawaf sunnah. Tawaf rukun itu adalah ifadah, tawaf wajib adalah tawaf wada, tawaf sunnah adalah tawaf kudu. Ketiganya haram, naam, ketiganya haram hukumnya. Bil bait, di Ka'bah, hatta tadhuri, hingga engkau dalam keadaan suci. Rawu Syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafdzu lil Bukhari, tapi lafadznya ini kemudian disepakati lafadz dari Imam Bukhari. Wa qad ittafaqa al a'immatul arba'ah ala man'iha minhu li hadzal hadits. Wa qad ittafaqa, telah sepakat a'immatul arba'ah, imam mazhab yang 4, terkait dengan kuatnya dalil ini, bahwa haram hukumnya bagi orang yang haid melaksanakan tawaf. Meskipun kemudian nanti kita akan temukan beberapa pandangan yang juga disebut di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Alaman iha, larangan terkait tawaf bagi orang yang haid. Di hadzal hadis, yang bersandar kepada hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, cukup kuat jadikan sebagai sandaran bahwa orang yang haid tidak boleh melaksanakan tawaf. Pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian dia ikut haji, hajinya haji plus, kan waktunya nggak panjang. Kalau haji reguler sebulan masih punya waktu untuk melaksanakan tawaf. Untuk haji yang plus itu rata-rata cuman 2 minggu, 2 pekan, 14 hari. Waktunya tidak panjang. Terus bagaimana solusi terkait dengan hal itu? Nanti insya Allah akan dibahas dari beberapa rujukan. Wa natabarra'u bi ziyadatin mahalluhal hajj, wa hiya anna al-haidha idza khalafat wa tafat tawaf ar-rukni lam yasih tawafuha. Wa natabarra'u bi ziyadatin, dan kemudian ditambahkan, kami tambahkan, mahalluhal hajj, pada bab haji, wahia annal haidha, yaitu bagi seorang wanita yang haid, idza khalafat wa tafat tawaf ar-rukni, dia tidak mengindahkan larangan ini dan kemudian melakukan tawaf rukun, nggak dia indahkan, dia lakukan tawaf rukun, lam yasih tawafuha, tidak sah tawafnya. Walam yajbur bidamin inda ghairil hanafiyah, dan tidak juga digantikan dengan dam selain dari mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi boleh tawaf, tapi nanti diganti sama dam, diganti sama denda. Apa dendanya? Motong onta. Onta apa yang potong? Bukan kambing, onta. Jadi boleh tawaf bagi yang tidak apa namanya, dalam kondisi tidak suci, haid maksudnya, silahkan tawaf, tapi habis itu langsung potong onta. Berapa harga onta? Ada yang pernah survei, Pak? Harga onta berapa harga onta, Pak? Yang jelas harganya lebih mahal dibanding sapi, udah pasti. Potong onta
berarti harus siapin duit. Nah ini kan kemudian menjadi salah satu solusi. Nah, Imam Madzhab Imam Hanafi ini di dalam kitab Fadhailul Hajj yang ditulis oleh Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki, ini menjadi alternatif ketiga dari 3 alternatif yang kemudian disampaikan. Jadi begitu juga disebutkan dalam kitab Yaqutun Nafis. Tapi Yaqutun Nafis menyebut terutama yang pertama ya. Apa yang pertama? Yang pertama bagi wanita yang haid kemudian akan melaksanakan haji, jangka waktunya pendek, khawatir tidak bisa terlaksana itu rukun, maka baginya atau dia diperbolehkan menggunakan obat penunda haid. Tapi obat penunda haid itu tidak begitu saja dipergunakan. Yang pertama harus datang ke dokter, dan kemudian dokter menganalisa bahwa ini tidak akan berbahaya, memudaratkan si perempuan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sangat penting, harus izin sama suami. Nggak bisa pergi begitu saja ke rumah sakit sendiri, nggak izin sama suami, atau yang yang belum bersuami berarti harus sama walinya, harus dapat izin. Jadi 2 syarat itu harus terpenuhi. Kalau 2 syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak diperkenankan mempergunakan obat penunda haid. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik, ada pandangan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala bahwa seorang wanita yang haid di dalam jeda haidnya, kan haid itu tidak tiap hari, tidak tiap saat gitu haid itu. Haid kan tidak keluar 24 jam. Untuk bapak-bapak yang nggak haid, kita nggak tahu Pak. Jadi bapak kan tidak haid, jadi nggak tahu. Dipikirnya bahwa haid itu tiap jam keluar haid, maksudnya tiap saat keluar haid, 24 jam darah keluar terus loh. Itu bisa tidak sadarkan diri ibu-ibu. Nah di sela-sela kemudian tidak keluar haid, sekali lagi ini tujuh dalam kitab Fadhailul Hajj, dalam kitabnya Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki, di sela-sela tidak keluar haid itu boleh mandi dan kemudian boleh tawaf. Sekali lagi, ini bukan pandangan yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Tapi ini alternatif pandangan. Yang ketiga baru pandangan yang barusan. Kalau khawatir kemudian bakal ditinggalkan karena waktunya tidak cukup, maka boleh dia melaksanakan tawaf sesuai dengan pandangan mazhab Imam Hanafi. Tawaf dan habis itu menyembelih unta. Siapin aja duitnya. Kan cuma disuruhnya cuma nyiapin duit untuk untuk beli onta. Berapa harganya ya nanti tergantung kepada harganya. Yang jelas pasti lebih mahal dibanding sapi. Saya sendiri belum pernah tahu Pak harganya berapa. Selama tinggal di sana hanya melihat onta disembelih, tapi belum pernah tanya harga yang sekarang itu kayaknya berapa. Kalau dulu jelas harganya lebih mahal dari sapi, yang sekarang tuh berapa harganya tidak tahu. Wa tabqa ala ihramiha, dan dia harus tetap dalam keadaan ihram. Wa qalat Hanafiyah yasihhu tawafuha, sah tawafnya. Wa yalzamuha badana, tuh harus menyembelih badana itu onta. Wa la yasihhu sa'yuha ba'dahu lakinnahu yujbiru bisyatin. Tidak sah sa'inya setelah dia tawaf, sa'inya tidak sah, tapi bisa digantikan dengan menyembelih kambing. Jadi beres menyembelih onta, bisa menyembelih kambing. Double tuh dua ya. Begitu pandangan mazhab Imam Hanafi radhiyallahu taala. Dasarnya begini Pak, dasarnya bahwa tidak diperkenankan tawaf dalam keadaan haid. Kalaupun kemudian dilakukan, maka tidak sederhana masalahnya. Nggak sederhana langsung melakukan begitu saja, tidak. Tapi ada kompensasi yang kemudian harus dilakukan. Di antaranya adalah menyembelih unta. Bahkan kemudian tidak, kalau mengikuti tawafnya mazhab Imam Hanafi, maka sa'inya harus ngikutin mazhab Imam Hanafi. Nggak bisa sepotong-sepotong.
Sahnya sa'i adalah sahnya tawaf. Di mazhab Imam Hanafi, iya boleh dia sah tawafnya, tapi tidak sah sa'inya. Meskipun sa'inya tidak sah, hajinya tetap sah. Kenapa? Karena sa'inya bisa digantikan dengan memotong kambing. Berarti dia harus potong onta sekaligus potong kambing, baru sah itu hajinya. Begitu. Jadi yang paling aman mana? Pakai obat. Iya, paling aman dari semua alternatif pakai obat penunda haid, tapi tidak kemudian langsung dipergunakan tanpa diambil pertimbangan apakah ini memudaratkan atau tidak. Karena tidak semua yang namanya obat, namanya sesuatu yang sudah fitrah keluar pada waktunya ditahan, itu akan menyebabkan penyakit. Harusnya keluar, ditahan, pasti menyebabkan penyakit. Itu menjadi masalah. Wa qala al-Mughirah min ashabi Malik, ini juga merupakan pandangan yang lain dari mazhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Wa qala al-Mughirah min ashabi Malik, la tushtaratu at-taharah bal hiya sunnah. Tidak disyaratkan suci pada saat tawaf, hukumnya sunnah. Fa in tafa muhditsan fa alaihi syah. Tapi kalau dia tawaf dalam keadaan tidak suci, maka dia harus menyembelih kambing. Wa in tafa junuban, kalau dia tawaf dalam keadaan junub, fa alaihi badana, maka dia harus menyembelih onta, tetap harus menyembelih. Jadi pada dasarnya sekali lagi tidak diperkenankan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh imam mazhab. 4 imam mazhab mengatakan sepakat bahwa perempuan yang haid tidak diperkenankan melaksanakan tawaf, apapun bentuk tawafnya. Apakah tawaf rukun ifadah, apakah tawaf wajib wada, apakah tawaf sunnah yaitu tawaf qudum. Wa qala wal istimta' bima baina surrati war rukbati wallahu a'lam. Yang berikutnya adalah al-wad'u, bergaul suami istri dan bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kesimpulannya bahwa haid itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tidak ada yang bisa. Kalau pengen pipis ditahan bisa, Bu. Sakit perut ditahan masih bisa. Tapi haid ditahan nggak bisa. Jadi itu pemberian Allah. Mana yang paling maslahat? Yang paling maslahat adalah meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang cukup. Jadi pada saat berangkat haji ternyata ada yang begitu, Bu. Haidnya bergeser. Nggak pakai obat. Tidak pakai obat, tidak taklid mazhab, tetap mempergunakan mazhab Syafi'i, tapi haidnya bergeser. Beres haji, beres melakukan hal yang rukun yang itu disyaratkan pada saat perbuatan tadi harus dalam keadaan suci. Oh, udah beres sudah, baru haid. Ada yang begitu. Bukan satu yang begitu loh, banyak yang begitu. Jadi haid itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum bahwa haji itu semuanya adalah semuanya adalah undangan dari Allah. Allah sendiri yang nanti akan memudahkan. Allah sendiri yang akan menggampangkan. Jadi mintanya harus sama Allah. Nggak bisa nggak minta sama Allah. Harus minta sama Allah agar dimudahkan. Sampai dalam urusan haid minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kita intervensi pasti akan ada masalah. Pakai obat itu mengintervensi, merubah kebiasaan yang sudah difitrahkan oleh Allah. Nah, merubah itu akan berefek. Maka para ulama mengatakan tidak bisa tidak, harus atas izin dokter. Kalau enggak, maka tidak dianggap boleh dia maksiat karena melakukan hal yang dapat memudaratkan dirinya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan salawat dan doa haji. Suaranya sudah mulai habis. Ngajar di santri nggak pakai mic, Pak. Tiap hari ngajar di santri itu nggak tahu itu santri, nggak ngerti itu santri, nggak ada micnya. Ngajar dari jam 1 sampai jam 3 nggak pakai mic, bengap tiap hari teh. Kemana ini mic? Sudah habis nih.
suaranya. Kita lanjut salawat dan doa haji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramlin raqim salatan tarzukuna min ahli taufiq wa tuballighuna bil hudura ila al baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramlin raqim salatan tarzukuna min ahli taufiq wa tuballighuna bil hudura ila al baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramlin raqim salatan tarzukuna min ahli taufiq wa tuballighuna bil hudura ila al baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jaddil Hasan wal Husain ballighni ya Allah ila Makkah al musharrafah wa Zamzam wal maqam wal mash'aril haram wa ila al madinatil munawwarah ya aziz ya rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan ihya sampai pada kalimat wal fatwa taqtadi tashtitul awam fil mubahati allati la naf'a fiha wa la dharar. Bismillahirrahmanirrahim. Idan qala musannif rahimahullah nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Qala wal fatwa taqtadi tashtital awami fil mubahati allati la naf'a fiha wa la dharar. Fasaihuna min ghairi muhimmin fid dini wad dunya bal li mahdi tafarruji fil biladi kal bahaimil mutaraddidati fi sahara fala ba'sa bi siyahatihim ma kafu 'anil nasi syarrahum wa lam yalbasu 'alal khalqi halahu wa innama isyanuhum fit talbisi was su'ali ala ismi tasawuf wal akli min al awqaf allati wuqifat ala sufiyah bi anna sufiyah ibaratun an rajulin salihin adlin fi dini ma'a sifati wallahu a'lam. Wal fatwa taqtadi tashtital awami fil mubahat. Ini nyambung dengan kalimat sebelumnya di mana Imam Ghazali mengatakan bahwa perjalanan ahli tasawuf untuk melihat alam dan kemudian berkeliling di berbagai tempat sekaligus kemudian untuk mempelajari apa yang ada di dalamnya, orang-orangnya dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Meskipun di dalam perjalanan tadi pasti ada rasa sakit. Bagi orang-orang tasawuf, rasa sakit itu sendiri sebagai pelajaran yang penting. Sayangnya, rasa sakit itu tidak dirasakan oleh orang awam. Ya, orang awam, orang yang ya kita ini termasuk orang awam yang kadang kalau pergi kemana-mana itu tidak merasakan rasa sakit, maksudnya tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu terasa ada sesuatu yang kemudian memang melelahkan, membuat capek, membuang-buang waktu. Hal itu tidak terbaca oleh kita. Yang kita kejar adalah kesenangan demi kesenangan yang sebenarnya sifatnya nisbi. Maksudnya nisbi, sifatnya tidak permanen. Orang pergi jalan-jalan kemana aja, habis itu capek, habis capek lupa kok. Nggak akan diingat sepanjang waktu. Dia lupakan sesaat, habis itu hilang. Beda kalau kemudian kita melakukan perjalanan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu mau ngaji ke majelis ta'lim, mau ngaji ke majelis ilmu. Perjalanan yang lelah dari perjalanan dari rumah ke sini, ilmu itu bisa membuat seseorang senang. Bahkan di dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan,
setiap orang yang dalam keadaan sulit datang ke tempat pengajian, maka Allah hilangkan kesulitannya. Itu pasti. Pasti. Ibu-ibu lagi sebel nih di rumah, lagi mumet pikiran di rumah. Saya ngeliat ibu-ibu yang sekarang lagi ngurusin online anak-anaknya nih, yang anak-anaknya masih kecil-kecil, tiap hari pakai minyak angin Pak, tiap jam. Minyak angin tiap jam, pusing ngurusin anaknya. Belum lagi kehabisan kuota. Zoom, pakai Zoom itu 15 menit 1 giga. 15 menit 1 giga. Itu jadi masalah. Iya, kalau Zoomnya cuma 1 guru. Kalau semua guru pakai Zoom, udah berapa giga itu habis. Jadi memang belajar itu ya nggak bisa begitu. Belajar online itu tidak bisa. Ya belajar itu harus langsung, harus talaki, harus langsung. Tidak cukup belajar online itu, tidak cukup. Lu datang, duduk. Sekarang mall udah dibuka, tempat wisata sudah dibuka, sekolah belum dibuka. Belum boleh sekolah dibuka. Masjid aja lama dibukanya. Pasar dibuka, masjid mah nggak dibuka. Mama nggak ngerti. Ya macam-macam lah orang tua, ada yang ketakutan orang tua, macam-macam orang tua. Betul-betul ini yang namanya corona ini ujian iman, betul-betul. Banyak orang yang lebih percaya sama coronanya dari percaya sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Aduh. Nah, nyambung sama kalimat berikutnya. Wal fatwa tentang perjalanan bagi orang-orang yang ahli tasawuf dengan semua nilai pendidikan yang diambil darinya, meskipun ada rasa sakit yang dirasakannya. Itu apa? Taqtadi tashtital awam. Pendapat itu membuat orang awam itu terjebak di dalam fatwa tadi, di dalam kebolehan bagi orang-orang ahli tasawuf. Fil mubahatil lati la naf'a fiha wala dharar. Di dalam pekerjaan yang di situ mubah kan melakukan perjalanan selama tidak ada kemaksiatan. Akhirnya mereka mengambil fatwa itu, ikut-ikutan perlakuan itu, tapi tidak mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Enggak, orang awam kan begitu kan. Yang penting jalan-jalan. Ikut saja melangkah kaki kemana. Ikut saja kemana mobil membawa. Gimana ceritanya? Bagaimana cerita ada orang muslim, mukmin pergi tanpa niat? Tidak boleh ada seorang muslim, mukmin pergi nggak ada niat. Kalau kita udah jadi makmum, nggak usah pakai niat Pak. Bapak diajak sama guru pergi, nggak usah pakai niat. Kan udah niatnya guru. Dan gak usah banyak tanya mau kemana, diturunin nanti di jalan. Itu udah pengalaman Pak, udah pengalaman. Pokoknya diajak kamu pergi sama Abi, jangan tanya, nggak usah pakai nanya. Di pom bensin tol Pak, ini nggak main-main ceritanya. Pom bensin tol, Bi mau kemana? Turunin Pak. Ini nggak main-main di pom bensin. Ini gimana pulangnya gitu ya? Masya Allah. Jadi kalau pergi, kalau sudah jadi makmum ikut aja. Apalagi makmum bagi orang yang kemudian sudah paham mengerti, ikut aja. Ikut duduk aja. Mau kemana? Nggak usah ditanya, ikut aja. Ikut. Mana kemana ya sudah ikut. Ada santri di sini suruh nyupir bawa Abi ngantar umroh. Ada salah satu jamaah nggak jadi berangkat umroh. Itu yang bawa Abi, padahal nggak niat untuk umroh, cuma disuruh ikut bawa Abi, supir, disuruh berangkat umroh. Saat itu juga nggak bawa baju, pakai sarung, pakai tuikim, pakai sarung, nggak pakai celana lagi. Si ikut berangkat umroh Pak, sampai pulang, pakai paspor itu, paspor orang yang nggak jadi berangkat itu, bawa itu, pakai itu, masuk bisa, ikut sampai pulang. Cuma Nabi bilang begitu pas pulang, kamu ya masuk dulu ke tempat imigrasi sendiri. Nih uang 300 real, kamu masuk. Nanti kalau kamu ditangkap bilang ya sendiri kamu berangkatnya, gitu. Kamu berangkat sendiri ya, jangan bilang kamu sama jamaah, jangan bilang sama Abi.
Kamu bilang berangkat sendiri, jadi kalau kamu ditangkap, kamu sudah punya tuh bekal 300 real ya, sudah masuk sana ke imigrasi. Pas pulang, tapi alhamdulillah sampai ke Indonesia, alhamdulillah sampai. Jadi kalau nurut sama guru jadi makmum mah ikut aja, insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Wal fatwa taqtadi tasqital awam fil mubahat allati la naf'a fiha wa la dharar. Fasaihuna min ghairi muhimmin fid din wad dunya. Mereka menjadi orang-orang yang orang-orang yang mengembara di dalam hal yang tidak penting. Fid din wad dunya. Baik tidak penting dalam urusan agama, tidak penting dalam urusan dunia. Orang-orang awam itu menjadi melakukan perjalanan yang perjalanannya menjadi tidak penting. Nggak ada kaitannya dengan dunia, tidak ada kaitannya dengan akhirat. Makanya tidak bisa tidak, setiap orang melakukan apapun wajib ada niat. Wajib ada niat dan tujuan. Ibu-ibu mau belanja, tulis dulu bu apa yang mau dibeli. Tapi penyakitnya ibu-ibu tuh begitu, yang ditulis sama yang dibeli beda. Kalau bapak-bapak kan dikasih catatan, yang dibeli ya itu aja gitu. Bapak-bapak mau umum, dikasih catatan sama istri, suruh belanja sesuai dengan apa yang dicatat. Ditanya sama istrinya, harganya berapa? Nggak tahu, pokoknya mau beli, bayar aja begitu. Biasanya bapak begitu. Kalau ibu-ibu nggak begitu. Apa yang dicatat dan dibeli beda. Ilaha illallah. Jadi suaminya yang ikut bingung. Astagfirullahaladzim. Ini perasaan duit yang disiapin dengan yang harus dibayar. Kenapa jadi membengkak seperti ini? Jadi niatnya kudu kuat, Jangan sembarang dilihat diambil gitu ya. Bal limahdit tafarruji fil bilad. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya tujuannya semata-mata itu untuk limahdit tafarruji fil bilad, mengambil kesenangan untuk berkeliling di berbagai negeri. Nah, kesenangan tadi juga harus diukur, karena tidak semua kesenangan itu menetap di dalam hati. Yang harus kita cari adalah bagaimana kesenangan tadi memiliki kesan di dalam diri, memiliki nilai di dalam diri. Tidak cukup hanya senang saja, karena kalau hanya untuk mengambil kesenangan saja, ibu-ibu nggak usah capek-capek pergi jauh-jauh. Pengen mencari kesenangan, nggak usah capek-capek ngabisin duit, masih banyak cara untuk menikmati kesenangan. Tapi ketika kemudian kita harus mengeluarkan tenaga, menghabiskan waktu, mengeluarkan harta, maka setiap kesenangan yang kita lakukan itu semuanya harus kesenangan yang bernilai. Tidak boleh tidak, wajib kesenangan yang bernilai. Maka ada istilah yang sering kami pakai ketika kemudian melakukan perjalanan keluar kota, menyebutnya sebagai rihlah ilmiah. Rihlah itu perjalanan seperti perjalanannya para ulama. Ilmiah itu harus didasari dengan niat yang kuat, tujuan yang kuat, dan di dalamnya ada berbagai ikatan ibadah yang tidak dilepaskan. Wajib tidak bisa tidak. Anak-anak ketika belajar melakukan perjalanan keluar kota, mereka belajar tentang bagaimana menjamak sholat. Mereka tahu bagaimana menempatkan waktu yang tepat. Ternyata di perjalanan, di dalam jadwal awal kita harusnya jamak takdim. Ternyata nggak cukup, waktunya nggak cukup. Dia harus bisa tahu kapan merubah niat. Kita menjadi niat jamak takhir. Dia jadi tahu kapan niat jamak takhir. Kapan sih wajibnya niat jamak? Oh, ternyata niat jamak itu tidak harus diucapkan pada saat takbiratul ihram. Dia jadi paham. Tapi kalau dia bisa ucapkan pada saat takbiratul ihram, itu jauh lebih baik, karena niatnya panjang, Pak. Niatnya panjang. Kalau kita diajar dari dulu niat jamak, mau niat apa saja itu takbiratul ihram. Meskipun niat jamak tidak diwajibkan pada saat takbiratul ihram. Ini bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang baru melaksanakan jamak dan nggak sempat apal itu niat jamak. Kapan niatnya? Niat jamak itu dilakukan, jamak takdim itu dilakukan sepanjang sholat yang pertama. Niat jamak takdim, jamak zuhur, asar di waktu zuhur. Maka niat jamak takdimnya di sepanjang waktu zuhur, waktu sholat zuhur maksudnya. Di sepanjang waktu sholat zuhur, dari mulai takbir sampai salam, itu di situ dihadirkan niat mau jamak.
Kan dia nggak ucapkan itu pada saat takbiratul ihram. Niat jamak takhir itu dihadirkan kapan? Dihadirkan di sepanjang waktu yang pertama. Mau sholat asar mau sholat zuhur asar di waktu asar. Di bis ngomong, jangan lupa niat jamak. Udah mau habis waktu zuhur, jangan lupa niat jamak. Itu udah niat. Dan dia akhirnya jadi belajar, oh iya. Untuk mereka yang tidak hafal atau belum hafal, dia bisa niat pada saat waktu tadi. Tapi kalau hafal, bagi santri kudu hafal. Karena dia bakal ngajar orang lain. Nggak bisa nggak, wajib hafal. Tapi kalau niat qasar, wajib pada saat takbiratul ihram. Nanti itu akan kita bahas pada babnya khusus. Bal li mahdi tafarruji fil bilad kal bahaim al mutaraddidati fi sahara. Seperti binatang-binatang ternak yang bolak-balik mencari kesenangan di mana? Di padang rumput. Kan kesenangannya binatang ternak itu di padang rumput. Jadi orang yang cuma nyari kesenangan saja, itu diibaratkan sama Imam Ghazali seperti binatang ternak. Yang nyari kesenangan umum, boleh nyari kesenangan di padang rumput. Karena yang paling menyenangkan bagi binatang ternak itu di padang rumput itu. Fala ba'sa bi siyahatihi makafu 'anil nas syarrahu. Fala ba'sa bi siyahatihi, enggak ada masalah dia melakukan perjalanan seperti itu selama mereka tidak menyakiti orang lain. Enggak apa-apa, boleh kok. Pokoknya poinnya adalah boleh melakukan hal-hal yang mubah tadi. Kalaupun kemudian sifatnya betul murni mubah, tidak ada nilai yang diperhitungkan kemanfaatan dunia akhirat yang sifatnya permanen, ya sudah, paling tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, harus begitu. Walam yalbasu 'alal khalqi halahum, wallahu alam, sampai di situ dulu. Walam yalbasu 'alal khalqi halahum, kita mundur nanti. Fala ba'sa bi siyahatihim ma kafu 'anil nasi syarruhum. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan Hizbun Nasr alal ada bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin wajhat wajhan alladhi fadala as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa bashiril mu'minin ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana jablan ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihuna ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yu'idhu nafsi billahi ta'ala min kulli ma yasma'u bi udhunain wa yubsiru bi 'ainain wa yamshi bi rijlain wa yabtishu bi yadain wa yatakallamu bi shafatayn. Hasuntu nafsi billahi al-khaliqil akbar min sharri ma akhafu wa ahdar min al-jinni wal insi wa ayahduruni 'azza jaruh wa jalla thana'u wa taqaddasat asma'u wa la ilaha ghairuh. Allahumma inni ajaluka fi nuhuri a'da'i a'udzu bika min syururihim wa tahayyurihim makri makaidihim adfi nar man arada bi adawatan minal jinni wal ins ya hafid ya hafid
يا كافي يا محيي. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك وأرفع مكانك. تحسنت بالله وبأسمائنا وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله وصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إن طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله ألقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. اللهم شفائي بسم الله يرقي. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واغفرني من الحديد والحديد والمرض الشديد وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وأضاء من أضائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تقيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والعافية منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.